Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini Miss akan membahas soal pada tugas IPA tanggal 21 April 2020. Soalnya ada dua, nomor 3 dan nomor 4. Kita bahas yang nomor 3 dulu. Yang pertama, ditulis yang diketahui apa aja dari soal itu. Kan soalnya sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung sehingga terbentuk bayangan maya yang diperbesar 3 kali. Jarak bayangan dengan benda adalah 6 cm. Hitunglah jari-jari cermin tersebut. Yang diketahui pertama yaitu perbesarannya atau M sama dengan 3 kali. Kemudian jarak antara benda dengan bayangan itu adalah 6 cm. Kemudian yang ditanya adalah jari-jari cermin tersebut. Nah, di sini harusnya kalian menggambar sketsa cermin cekung dulu ya. Digambar sketsa cermin cekungnya. Karena di sini bayangannya maya, berarti kan terletaknya di ruang 4. Di sini ada bayangan. Kalau bayangan terletak di ruang 4, otomatis bendanya ada di ruang 1. Nah, dari cermin ke benda, di sini ada jarak benda atau S. Nah, dari cermin ke bayangan ada jarak bayangan atau S aksen. Kalau dilihat jarak benda ke jarak bayangan, kita bisa tulis S ke S aksen. Karena bayangannya maya, berarti jarak bayangannya negatif. S minus S aksen sama dengan berapa tadi? 6 cm. Oke, ini persamaan yang pertama. Nanti kalian gunakan untuk mencari S. Nah, untuk mencari S aksen, kita tahu bahwa rumus perbesaran, rumus M itu kan sama dengan rumus M sama dengan S aksen per S. Tinggal kita tulis di sini M sama dengan S aksen per S. M-nya berapa? Bayangannya mengalami 3 kali perbesaran. Artinya diperbesar 3 kali dari bendanya. S aksen per S. Nah, di sini X-nya tidak usah dihiraukan ya, karena ini hanya menandakan bahwa bayangannya diperbesar sebanyak 3 kali dari bendanya. Kemudian 3 sama dengan S aksen per S. Di sini kita bisa tulis bahwa S aksen sama dengan S-nya pindah ke sini ya, dikali jadi 3S. S aksen sama dengan 3S. Nah, ini dimasukkan ke persamaan yang ini, S minus S aksen. Karena tadi kan bayangannya bersifat maya, berarti S aksennya negatif juga ya di sini. Nah, dimasukkan ke persamaan yang ini, S sama dengan S minus S aksen. S-nya yang kita cari, S minus 3S sama dengan 6 cm. S plus, ini kan minus kali minus ya, jadi plus. S plus 3S sama dengan 6 cm. S tambah 3S 4S sama dengan 6 cm. Berarti S sama dengan 6 per 4 cm atau S sama dengan 1,5 cm. Ini jarak bendanya 1,5 cm. Nah, kemudian dari sini dimasukkan ke persamaan ini untuk mencari S aksennya berapa nilainya. S aksen sama dengan min 3S, berarti S aksen sama dengan min 3 dikali 1,5. 3 dikali 1,5 min 4,5 cm. Ini ketemu S aksennya. Habis itu, karena kita mau mencari jari-jari, maka yang harus dilakukan adalah mencari fokus dulu.
Rumus fokus masih sama, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, tinggal dimasukkan ya untuk mencari fokusnya. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S nya adalah 1,5 ditambah S aksennya, jangan lupa ada minusnya ya. Min 4,5. Disamakan penyebutnya. Kita samakan penyebutnya yaitu 4,5. Karena di sini minus, jadi di sini minus juga ya. 4,5 bagi 1,5 itu 3. 4,5 bagi 4,5 1. 1/F sama dengan 2/4,5. Nah, kalau ada bentuk perhitungan seperti ini, 1/F sama dengan 2/45, mencari F-nya itu tinggal dibalik. F sama dengan, ini tinggal dibalik, 4,5/2. Berarti F-nya sama dengan 4,5 bagi 2, 2,25 cm. Ini hasil fokusnya. Dari sini mencari jari-jari, yaitu rumus jari-jari kan R sama dengan 2F. R sama dengan 2F. R sama dengan 2 dikali F-nya 2,25. Berarti hasilnya berapa? 4,5 cm. Nah, ketemu ya, berarti besar jari-jarinya yaitu 4,5 cm. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, lanjut ya, nomor 4. Dari soalnya yaitu jarak bayangan nyata dengan bendanya adalah 5 cm. Bayangan itu dibentuk oleh cermin cekung sehingga tinggi bayangan 1/3 kali tinggi benda. Berapakah jari-jari cermin tersebut? Kita tulis yang diketahui di soal itu apa aja. Yang pertama yaitu jarak bayangan nyata dengan bendanya. Jarak benda ke bayangan yaitu 5 cm. Kemudian tinggi bayangannya atau H aksennya itu 1/3 dari tinggi benda. Oke, yang ditanya R-nya berapa? Jawab. Nah, di sini kalian juga harus menggambar sketsa cermin cekungnya biar tahu rumus dari jarak benda ke bayangannya seperti apa. Kita gambar ya. Nah, karena di soal diketahui bahwa bayangan ini nyata. Berarti kalau nyata kan terletaknya di depan cermin ya. Bisa di ruang kedua atau ruang ketiga. Mungkin nggak di ruang pertama? Tidak mungkin ya, karena kalau benda di ruang pertama, bayangannya pasti ada di belakang cermin alias maya. Berarti kemungkinannya ada 2, benda di ruang 2, bayangan di ruang 3, atau benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Nah, setelah itu kita lihat lagi perbesarannya ini diperbesar atau diperkecil. Kalau dari soal, bayangannya itu tinggi, bayangannya itu 1/3 kali. Berarti tinggi bendanya ini diperbesar. Otomatis kalau diperbesar, ruang bayangannya berarti harus lebih besar dari ruang bendanya. Berarti di ruang berapa? Di ruang 3 ya. Kalau bayangan di ruang 3, benda di ruang 2, sifat bayangannya itu terbalik dari bendanya. Kalau bendanya misal tanda panahnya ke atas, berarti bayangannya ini ke bawah dengan bentuk yang diperbesar, tinggi maupun perbesarannya ya, diperbesar. Oke. Dari sini kita tahu kalau jarak antara benda, di sini kan benda ya, ini bendanya, ini bayangannya.
jarak benda ke cermin itu kan S, kemudian jarak bayangan ke cermin itu S aksen. Nah, yang perlu kalian ketahui itu yang jarak benda dan bayangan ya, karena di soalnya itu yang diketahui kan jarak bayangan dengan bendanya. Berarti dari sini ke sini, ini jarak benda ke bayangan. Berarti kalau kita tulis rumusnya, berarti kan S aksen minus S, ketemulah jarak yang ini, ya kan? S aksen minus S. Berarti persamaan yang pertama yaitu S aksen minus S sama dengan berapa tadi? 5 cm. Nah, ini persamaan yang pertama yang nanti kita gunakan untuk mencari S ataupun S aksen. Kemudian kembali lagi ke perbesarannya. Tadi perbesarannya kan kita tahu rumus perbesaran itu selain S aksen per S, ada juga H aksen per H. Jadi gini, kita bisa tulis M sama dengan S aksen per S. Kemudian M-nya kita ganti dengan H aksen per H sama dengan S aksen per S. Nih ya, bisa kita tulis seperti ini. Nah, H aksennya berapa? Di sini sudah diketahui, yaitu 1/3 atau kita sederhanakan lagi jadi 3 kali 1 tambah 1. 3 kali 1 3 tambah 1 4. 4/3H. H aksennya adalah 4/3H per H sama dengan S aksen per S. Hanya kita coret ya. Berarti tinggal 4/3 sama dengan S aksen per S. Nah, dari sini kita tahu S aksen sama dengan ini pindah ke sini. Jadi 4/3S. Yang ini masukkan ke rumus yang S aksen minus S. S aksen minus S. Dimasukkan ya, S aksennya berapa? Nah, di sini positif ya, karena tadi sifat bayangannya yaitu nyata. Di soal sifat bayangannya itu nyata, jadi nggak perlu ditambah minus. S aksennya 4/3 S min S sama dengan 5. Nah, supaya sama penyebutnya, ini dijadikan yang S ini dijadikan 3/3, maaf. 3/3 kan sama dengan 1 ya, sama juga 1 kali SS. 4/3S min 3/3S sama dengan 5. Ini bisa kita tulis, disamakan penyebutnya 3, di sini 4S, di sini 3S sama dengan 5. 4S dikurangi 3S berarti sama dengan 1S ya, atau S per 3 sama dengan 5. Berarti S-nya 3-nya pindah ke sini dikali 5, 15 cm. Itu jarak bendanya. Nah, jarak bayangannya berapa? Masukkan ke yang rumus ini. S aksen sama dengan 4/3S. S aksen sama dengan 4/3S. S-nya 15 ya. S aksen sama dengan 4/3 kali 15. 4/3 kali 15. 15 dan 3 bisa dicoret, coret. Ini jadi 5. 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Nah, itu S aksennya. Kemudian karena kita mau mencari jari-jari, berarti yang harus dicari yaitu titik fokusnya. Rumusnya masih sama ya, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S. S-nya berapa? 15 ditambah 1/S aksennya berapa? 20. Oke, kemudian disamakan penyebutnya. Biar sama berarti dijadikan berapa penyebutnya? 60 ya. 60 dibagi 15 4. 60 bagi 20, 60 bagi 20 3 plus 3. Berarti 1/F sama dengan 7/60. Berarti F-nya sama dengan 60/7 cm. Dari sini kita tahu jari-jarinya. R itu kan sama dengan 2 kali F. 2 kali F-nya 60/7 sama dengan
120/7. Ini hasilnya ya, sentimeter. Hasilnya jari-jarinya 120/cm, atau kalau dijadikan desimal yaitu 17,14 cm. Ini hasilnya ya, ini jari-jarinya. Sekian pembahasan soal dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.